Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Dalam kesempatan ini kita masih bahasan babus sabri, yakni bab tentang sabar. Ya, bab ini bahasa Arab. Ini bab apa? Ini bab itu ya. Sudah jadi bahasa Indonesia bab. Ini bahasanya bab apa? Bahasan itu juga bahasa Arab, bahas itu bahasa Arab, bahsun, ya itu, mabahis, nah, itu bahasa Arab, ya, babun. Nah, kalau babul masjid itu pintu masjid, babun itu ma yadkhulu wa yakhruju minhu, sesuatu yang kita itu masuk dan keluar darinya itu bab, ya, itu. Jadi sesuatu yang masuk dan keluar seputar masalah sabar. Jadi itu bab sabar. Nah itu begitu. Ya, bukan pintu sabar. Enggak, kalau babul masjid itu pintunya mas, karena tempat keluar masuknya orang. Nah itu begitu. Ya, penggunaan bahasa itu begitu. Jadi ini babus sabr. Kita sampai hadis yang ke 50 salah. Ya. Kemarin ya hadis ke-47, 48, 49 ya ini ya bahasannya sama sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yakni beliau menjadikan satu bab kemudian beliau bahas ya. Jadi tidak satu hadis dibahas, tidak 3 hadis langsung beliau bahas, itu demikian.
Hadis yang ke-49 kemarin diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minah." Enggak ada henti-hentinya. Ma yazalu ini huruf lil istimrar, untuk maknanya terus menerus. La yazalu, ma yazalu, ya itu maknanya gak ono leren-lerene utawi al bala itu. Jadi ono bala rek. Nah, itu bala itu bahasa Arab juga, ya. Jadi bala itu imtihan, ikhtibar, ibtila. Nah, itu gitu. Jadi ujian, cobaan, nah itu tuh bala. Jadi tidak ada henti-hentinya bala itu bil mukmin. Ditimpakan kepada mukmin laki-laki wal mukmina, mukmin perempuan. Jadi seorang mukmin jangan takut menghadapi uji. Itu begitu maknanya. Ya, karena kita hidup ini diuji. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, surat Tabarok ya. Nah, itu ayat yang kedua kalau tidak salah itu ya. Jadi dia Allah zat yang menciptakan hidup dan mati. Allah. Kenapa Allah ciptakan hidup? Kenapa jenengan kita ini ya, saya ini dihidupkan kenapa? Liyabluwakum, untuk menguji. Takut sama ujian? Ya jangan takut. Mau dakwah ketok wong dicelup gak teles dipegang garing mundur, ya lo orang tuh begitu, ya. Demikian. Itu ujian bagi kita. Kita ditolak dapat pahala, diterima alhamdulillah. Lo itu begitu. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Hidup kita ini tidak sia-sia. Kalau dalam rangka kita itu ibadah, itu begitu. Ya kalau tidak diniatkan ibadah sia-sia semuanya, nggak ada artinya. Ya, makan niatkan ibadah dapat pahala, minum yang asalnya mubah, makan minum tidak ada pahala sama sekali, ya juga tidak dosa mubah. Tapi kalau niatnya ibadah, maka minum kita ada nilai pahala, makan kita ada nilai pahala, termasuk bala. Ya. Jadi ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala ya wa ma alaihi khati'atan. Ya. Jadi senantiasa bala itu menimpa mukmin laki, mukmin perempuan, baik bala itu mengenai jiwanya, anaknya, hartanya, semuanya ujian. Ya, ujian, harta ujian, anak ujian, istri ujian, semuanya ujian. Ya, makanya agama kita memberikan tuntunan itu kalau bermasyarakat, berteman, bertetangga, rumah tangga, itu ada tuntunannya. Semua apa? Kalau kita ngikuti tuntunan, nggak ada sia-sia. Ya, semua ada nilai pahala. Semua ada hikmahnya. Makanya Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali perkaranya orang mukmin. Ya, in asabathu syarra, kalau dia mendapatkan satu yang menyenangkan, satu nikmat, syakara, dia bersyukur. Bukan membanggakan dirinya, enggak, dia bersyukur, sujud syukur. Ya. Fakana khairal, dan itu baik baginya. Wa in asabahu dharra, kalau tertimpa mudarat, musibah, petaka, bencana, ya, musibah, ya, fasabara, dia bersabar. Fakana khairal, dan itu lebih baik bagi semuanya, ada nilai pahala. Jadi hidup ini tidak sia-sia. Ya, makanya seorang mukmin tahan menghadapi ujian cobaan karena apa? Karena yang dilihat itu akhirat sih, gak apa-apa aku untuk ganjaran. Soro ndak masalah.
menghadapi permasalahan apapun gak stres, gak depresi, apalagi sampai bunuh, ndak mungkin. Ya, karena apa? Karena yang dilihat akhirat, semuanya akhirat. Ya, itu. Kehidupan setelah mati. Ya, itu demikian. Ini. Maka hatta yalqallah, sampai dia menemui Allah nanti di akhirat. Ya. Wa ma alaihi khati'atun, sama sekali tidak ada dosa. Ya, itu. Lo ini bala apa? Apa saja. Sakit, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang kena sakit, cekot, senut, ya, macam-macam tergantung sakitnya. Melilit itu kalau perut kan begitu ya. Nah, itu demikian. Itu menggugurkan dosa. Kama asqatatil asjaru awraqaha. Rasul katakan seperti apa? Pohon menggugurkan daunnya. Senut grodok. Itu demikian. Kalau dia meninggal karena sakit apa saja, jantung, paru-paru, diabetes, penyakit apa saja, ginjal, ya, maka apa? Kawaladathu ummuhu. Rasul bersabda seperti bayi yang dilahirkan. Cuma ada syaratnya apa? Pertama gak ngersulo, kedua gak nyalano Gusti. Biasanya ini dua ini ngersulo, ngeres gandes. Padahal nikmat karo apa? Sakitnya ini sehat, dengan sakitnya ini lebih banyak sehatnya bertahun-tahun. Dikasih sakit 2 tahun 3 tahun kok cek nemen nerek Gusti Allah. Gusti Allah di nemen-nemen. Itu begitu ya. Kadang-kadang ngersolo nih, kadang-kadang semalam aja kena sakit gigi, waduh ya. Nah, itu kalau larinya, itu kalau jalan keluarnya syar'i tidak masalah. Kadang-kadang orang kena problem, ya, masalah diputus pacar itu langsung lari kedua. Itu. Cinta ditolak dukun bertindak, katanya innalillahi. Itu gitu. Caranya sudah tidak syar'i, ya, larinya juga tidak syar'i, nemen malahan. Hidupnya orang mukmin itu enak. Jadi karena diarahkan oleh Allah Ta'ala, orang itu harus begini. Lah kalau nggak nurut begini mesti ada dampaknya. Ya, lah nek kena dampake salahne awak dhewe yo ojo ngersulo. Lho itu begitu. Ya memang itu karena kita itu penebus dosa kita. Ya, itu demikian. Senenge pada waktu muda, senenge ngombe, ngerokok gebes. Barang wis tuwek umur 40 kena paru-paru, kena ginjal, kena. Ya ojo ngersulo wong biyen nom-nomane suka begadang, suka ini. Itu begitu. Itu sebagai apa? Pembersih dosa. Ya, pembersih dosa. Itu demikian. Itu. Nah, di dalam bab sabar ini, sabar berbagai macam ujian ada di dalam hadis-hadis ini. Di dalam kitab ini. Itu gitu. Kita masuk bab yang ke-50, yakni apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana minan nafar alladziina yudnihim Umar radhiyallahu anhu, ya. Jadi dari Ibnu Abbas berkata, yakni Abdullah, ya, Uyainah bin Hisn ini datang, dia nginep, fanazala turun, ini nginep, ya, ini kepada anak laki-laki saudaranya, ponaannya, ini, yaitu Hurr bin Qais. Jadi Qais ini anaknya Uyainah bin Hisn, gitu. Ya. Dan Hurr bin Qais ini adalah termasuk wa kana minan nafar alladziina yudihim Umar, yakni orang yang dekat, ya, dengan Umar radhiyallahu anhu, ya, itu. Wa kanal qurra ashabu majlisi Umar, dan adalah yakni Hurr bin Qais ini
salah satu qurra. Di zaman Rasul qurra itu apa? Huffaz. Ya, orang-orang yang hafal di luar kepala Al-Qur'an. Dan kalau di masa Rasul, sahabat itu hafal Al-Qur'an maknanya apa? Bacaannya selesai. Ya, tajwidnya, makhrajnya, ya orang Quraisy masalahnya. Ya, jadi tidak seperti kita. Kalau kita bisa baca Al-Quran belum tentu si kurang nih makhrajnya gak tepat, dawa pendek tidak tepat. Artinya juga tidak tepat. Kalau sahabat bilang nahnu naqra'ul Quran, kami membaca Al-Quran, maknanya apa? Kami menghafal Al-Quran. Loh itu begitu, karena tidak ada Quran seperti kita saja tidak. Di zaman Rasul dan sahabat itu apa? Musafahatan, dari mulut ke mulut. Itu gitu. Kalau nahnu naqra'ul Quran, kami membaca Al-Quran, maknanya kami menghafal Al-Quran. Kalau qurra ini masuk pembaca, maknanya tidak hanya sekedar baca. Ya, katanya Abdullah bin Mas'ud, idza ta'allamnal Qur'an lam nujawwiz 10 ayat. Kami para sahabat apabila belajar Al-Quran, tidak lebih menghafal Al-Quran, tidak lebih dari 10 ayat. Setiap ketemu Rasul 10 ayat. Ya, hatta na'rifa ma'aniyahunna wa amilna ya'nihunna, yakni wa na'malahunna. Ya, jadi kami, ya kecuali kami ini mengetahui makna Al-Quran yang tersurat dan yang tersirat. Orang Quraisy, sama-sama Quraisy, bahasa Quraisy. Ya, tidak hanya tidak ada apa, yang tersurat saja, yang tersirat tahu mereka para sahabat itu. Ya, makanya kalau ada orang-orang sufi thariqat mengatakan, oh iki ayat hakikat ini ayat syariat. Lho sing luwih ngerti hakikat iki sahabat apa awakmu kira-kira? Ya orang yang semasa dengan roh, tahu hakikatnya, makna yang terkandung di dalamnya itu, yang tersembunyi itu, sahabat itu tahu karena orangku semasa dengan Rasul, bahasanya yang diturunkan bahasa Quraisy. Itu demikian. Ya, hatta na'rifa ma'aniyahunna, sampai kami ketahui makna yang tersurat dan yang tersirat. Wa hatta na'malahunna, sampai kita amalkan. Ya, jadi kami belajar Al-Quran dan mengamalkan ma'an, berbarengan. Nah itu begitu. 30 juz selesai, berarti berapa? 30 juz sudah mengamalkan Quran. Kalau kita, ya, wis ana 30 juz, apalagi kadang-kadang gak ana sak juz. Ya, apa maneh ngamalno. Ustadz, saya bertekad untuk mengamalkan Al-Quran Ustadz, tapi kadang-kadang perbuatannya nabrak Al-Quran. Kenapa? Nggak ngerti artinya, nggak tahu maksudnya Quran. Dia membaca tentang ayat-ayat jilbab, tapi metu gak jilbab. Itu banyak. Ya, itu demikian. Jadi karena tidak paham, sehingga apa yang dia baca itu nabrak perbuatannya, dia tidak paham. Ya, masuk kamar orang tua, bledeng gitu aja, tidak salam, tidak ngedok. Padahal ada 3 waktu salah aurat itu Al-Quran itu. Ya, itu demikian. Banyak ayat-ayat itu. Ya kita baca, khatam, ya, itu demikian. Tapi ya apa? Sudah diamalkan belum? Ini sahabat, kelebihan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya Allah Ta'ala memuji para sahabat, kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Khaira ummatin itu siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Nah, itu begitu. Ya. Ini. Wa kanal qurra'u ashabil majlisi Umar. Dia adalah apa? Termasuk ahlul hilal wal aqd. Jadi yang ahlu majlisnya sahabat Umar, yang apa?
yang diajak duduk, diajak musyawarah wa musyawaratihi kuhulan kanu au subbanan. Ya. Jadi sahabat Umar ini punya majelis ahlul hilal wal aqd. Ya karena khalifah. Khalifah itu punya penasehat-penasehat orang-orang yang berilmu. Ya. Itu demikian. Kemudian yang orang-orang ahlul hilal wal aqd itu yang dimasukkan ke majelisnya sahabat Umar itu, yakni apa? Mereka ada yang tua, ada yang juga yang masih muda. Ya, kuhulan ini orang tua-tua, syubbanan ya, syabab. Jadi masih muda. Itu. Ini. Faqala Uyainah libni akhihi. Uyainah yakni bin Hisn itu berkata kepada ponaannya, ya ibna akhi laka wajhun inda hadal amir. Wahai saudaraku, kamu ini punya wajah. Wajah itu dimaknanya kedudukan. Kamu itu punya jabatan, punya kedudukan di sisi sahabat Umar, khalifah, Amirul Mukminin. Ya itu. Fasta'dzan li alaihi. Ya itu. Maka apa? Mintakan izin aku kepada beliau supaya aku bisa bertemu dengan beliau. Maka fasta'dzana fa'adina lahu Umar. Maka yakni apa? Ponaannya tadi Khur bin Qais mintakan izin kepada Khalifah Umar. Fa'adzina lahu Umar, maka sahabat Umar mengizinkan. Fadhal kalau mau ketemu. Ya falamma dakhala qal ya ibn al-Khattab, ya wahai Umar, ya. Fa wallahi ma tu'tina al-jazl wa la tahkumu fina bil 'adl. Ya. Hei Umar, kon gak ngekei awak dhewe belas. Maknanya kamu itu sama rakyatmu apa? Melit. Wala tahkumu fina, yani dan engkau tidak menetapkan hukum untuk kami rakyat ini bil adil, dengan adil. Fa ghadiba Umar, maka marah sahabat Umar. Ya. Fahamma ayyuqi abi, hampir saja dia ditempeleng sama sahabat Umar. Ya nek nggawa pedang ya disebet pedang, ngaten begitu ya. Itu faqala lahul hur. Maka ponaannya tadi Hur mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala lin nabiyhi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya. Ayat ini ditujukan kepada nabinya. Ini qurra'nya sahabat Umar, ahli, yakni ahlinya ahlul hilal wal aqd, yang diajak musyawarah sama sahabat Umar. Ya, ini ponaannya tadi, ponaannya Uyainah bin Hisn tadi. Ya, itu begitu mau ditempeling sama sahabat Umar, dia mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ya, maafkan, khudil afwa. Ya, itu perintahkan yang patut aja, yang umum, dan berpalinglah dari orang yang jahil. Yang di hadapanmu itu jahil, iku pamanku dewe. Bahasanya begitu. Jahil, makna jahil apa? Gak duwe ilmu. Rasulullah itu kalau di hadapan orang yang tidak punya ilmu, lain dengan orang yang itu satu fikud dakwah. Kalau kita berdakwah di orang-orang, misalkan orang terminalan bahasanya, orang-orang embongan, ya, dengan orang-orang terpelajar kita di perguruan tinggi, berbeda bahasanya, beda, terus kemudian apa? Sikapnya juga beda. Rasul waktu ada di majelis tahu-tahu badui itu orang pucuk gunung. Nul putul alif bengkong ndak ngerti. Masuk ujluk-ujluk di pojokan sana ngeracak kencing. Coba sampean waktu ngaji gini ya, ada orang langsung kencing di situ ya Allah.
Suwen Ustaz gasa iya. Lah itu begitu. Sahabat juga begitu, langsung jekekal tangi, dipegang sininya. Jangan, Rasul bilang itu. Biarkan. Wong kencing gak tutup kan gak enak. Jadi disuruh nutupkan sekalian. Setelah itu sahabat disuruh ambil apa? Air gambiar itu. Digambiar, dipanggil sama Rasulullah, dinasihati dengan kata-kata lemah lembut. Ya akhi, hadal masjid la yasluh lil qaduran. Masjid ini tidak patut untuk kotoran-kotoran. Ya. Untuk najis tidak patut itu. Wa inna ma hadal masjid li tilawatil Quran. Masjid ini untuk baca Al-Quran. Li sholah untuk sholah, li dzikrillah untuk zikir kepada Allah. Ya, dengan kata apa yang lemah lembut. Padahal kencing di masjid, bayangkan. Langsung batu ini ngangkat tangannya, berdoa di hadapan Allah. Ya, Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kasihilah saya dan Muhammad saja, selain kami berdua jangan kau kasih. Sahabat gak didongakno. Apa oka? Kasar. Lalu itu begitu. Ya, tapi sebaliknya Rasul pernah di majelis kayak gini. Ada sahabat itu pakai cincin dari emas. Sahabat itu kan ngaji ngerti sengaja dilanggar di depan Rasul lagi, ya, itu. Ya coba kalau Rasul melarang kemudian, ya, sampean melanggar di hadapan Rasul ya apa kira-kira? Pelecehan kan? Itu begitu. Langsung Rasulullah pegang tangannya, tidak pakai bicara, coba ditarik, dijagut, dibuantin di hadapan orang banyak. Kamu sengaja pakai cincin dari api neraka, dibuang. Katanya sahabat yang lain, khud intan fi'bi, jupuan kena kondol. Wallahi, ya apa yang dibuang Rasul saya tidak mau ngambil. Nggak diambil sebagai hukuman dirinya, karena dia tahu melanggar. Wes jupu-jupuan, royoan dijual. Lah itu begitu. Ya dia menghukum dirinya karena dia tahu melanggar di hadapan Rasul lagi. Lah itu demikian. Ya, dengan dalil-dalil ini para ulama di dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat itu orang awam, nul pudul alif bengkong tidak ngerti, tidak boleh dengan kata-kata kasar, apalagi sikap yang kasar. Nanti yang dinilai itu begitu akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya. Dikai dalil gak ngerti, metu kuping, mlebu kuping kiwa, metu kuping. Dan kayak dalil gak nyantol opo iku kala Rasul itu. Opo iku kala Allah. Betul itu. Kalau sampai di masyarakat, mereka ndak ngerti. Iya, betul-betul awam. Itu begitu. Ya. Jadi saya ini dulu masih jarang kendaraan sepeda motor terminal, itu sering ngisi kajian di anak-anak terminal. Karangbilang itu, ya. Itu yang biasanya judi, yang biasanya minum, yang biasanya kita aja ngaji, yang biasanya ganja, ya itu kita aja ngaji, ya macam-macam, ya ada yang alhamdulillah nerima, ya anaknya sudah besar punya putu kait ngaji alif bata, lalu itu kita bina, ya itu. Jadi akhirnya kita tahu, ya itu bagaimana harus pendekatan kepada mereka dan pandangan-pandangan mereka. Itu demikian. Maka di dalam hadis ini katanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan dzakarul muallifu fi siyaqi dzikri ahaditsis sabri hadits ibn Abbas an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Amirul Mukminin Khalifah Tsani wa Abu Bakr wal awwal, ya. Sang muallif Imam An-Nawawi yakni memasukkan hadis ini di dalam bab sabar. Ya, ini. Jadi hadis-hadisnya itu banyak apanya itu siaknya itu ya. Jadi redaksinya itu banyak sekali hadis ini ya. Itu. Dan ini hadis ini dari Umar bin Khattab khalifah yang kedua, ya. Khalifah yang pertama itu Abu Bakar.
ya, wa kana qad ishtahara bil adli bainar ra'iyya bit tawaddu' bil haqq hatta anna mar'ata rubbama tadhkuru bil ayah fi kitabillahi fayaqifu indaha wa la yujawizuha faqad qadima alaihi Uyainah bin Hisnin wa kana min kibari qaumi faqala lahu ya ibnul Khattab hadhihi kalimatun istanqara wa talawwan, ya, wa qala lahu innaka la tu'tinal jazal wa la tahkumu bina bil adl. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang terkenal adil. Ya, tawaduk, tunduk kepada kebenaran. Ya, itu begitu. Sampai kalau ada seorang wanita di depannya dia memukakan dalil, ya, membawa dalil, sudah diam, nggak bantah, ya. Dan sekarang ini ya karena saya pernah di Saudi, pernah di Arab, orang-orang Arab itu walaupun begidak kalau orang sini, ya, ketika kita ingatkan dengan qala Allah, diam. Coba orang kita bacakan ayat Al-Quran, kita ingatkan ngomong apa ya. Ya, mereka enggak. Lo pernah saya bawa mobil itu salah parkir. Ya. Enggak pakai ngomong, pintu itu digedor saya sampai jombel. Ya, polisi masih muda-muda itu. Ya. Langsung sama saya tak tegur sama saya. Ya Syekh, Muslim laisa hakadha. Kul khairan aw liyasmut. Idza la tastati an tatakallam bi khair asan sukut. Ya, ada gitu. Muslim laisa hakadha. Wahai saudaraku muslim ndak ngene. Ngomong yang baik, gak ngomong langsung ngedor. Gak iso ngomong baik ya diem, jangan itu. Rasulullah bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kenek kala Rasul itu langsung minta maaf. Langsung minta maaf. Maafkan saya. Itu begitu. Ya. Ya, coba kita nek pelongo-pelongo ya digedor mana kira-kira. Ya, itu kena qala Allah, kena Rasul. Anak-anak itu juga gitu. Saya mau potong rambut ya. Tahu-tahu apa? Kakinya itu ditaruh di atas meja. Ini di depan saya. Padahal anak SMA itu. Wah, dikira kita ini orang tidak ngerti. Langsung tak tegur. Ya akhi, hadza laisa bi akhlaqil karimah. Ini bukan akhlak yang mulia. Rasul bersabda, yakni apa? Khairu ummati, sebagai umat itu ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlak. Langsung ditaruh kakinya, minta maaf. Ya, itu begitu. Jadi kena qala Allah wa kena qala Rasul. Walaupun begitu tetap apa? Mereka itu orang Arab di situ. Ya, enggak berani sama sekali. Kalau kita dengan omongan kita mungkin dia masih bisa bantah. Kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, diam sudah. Selesai sudah. Allah itu demikian. Iya, ini. Lah sahabat Umar ini terkenal orang yang adil, tapi masih apa? Ya, masih dikatakan innaka la tu'tinal jazal wa la tahkumu fina bil adl. Kau niki gak adil, kau niki gak tahu apa, medit gak tahu apa. Ya, itu begitu. Jadi undur ila hadzal rajul yatakallamu ala hadzal khalifah al-masyhur bil adl bi hadzal kalam. Ya. Jadi perhatikan katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Laki-laki ini dia berbicara di depan khalifah yang terkenal adilnya dengan perkataan yang kayak begitu. Ya. Itu. Ya, dan juga apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yakni Umar ini bersama orang-orang ahlul halal wal aqd, orang-orang yang pintar, ya, yang berilmu, itu gitu.
dari sahabat-sahabat Rasulullah. Itu baik itu suyukhun au kuhulan, ya. Suyukhun au kuhulan au subbanan. Ya, baik itu tua, ya, sedang dan juga masih anak-anak muda. Yang pintar-pintar itu diajak jadi ahlul halal wal aqd, diajak musyawarah. Ya, itu demikian. Ini. Jadi punya ahlul halal wal aqd itu setiap ulama. Ya, itu demikian. Akan tetapi Uyainah bin Hisan ini mengatakan perkataan yang begitu. Ya, marah sahabat Umar. Ya, faghadiba radhiyallahu an. Ya, itu. Hatta kada ayyahumma bi ayyadribu aw yubtishu bihi. Ya, hampir saja sahabat Umar itu mau memukul dia. Ya, itu gitu. Mau menempeleng dia. Ya, itu demikian. Akan tetapi ponaannya tadi itu yang berkata tadi itu, yakni Khur bin Qais tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala yakni berfirman kepada nabinya, diingatkan Amirul Mukminin dengan apa? Firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Diam. Ya, yang marah itu, ya, jadi api yang sudah membara itu jadi redam. Ya. Dan itu menunjukkan apa? Bangsa-bangsa besar itu begitu. Kalau marah selesai, ya wes, nggak ada dendam. Ya. Kan begitu. Kadang-kadang kalau kita itu, ya, kalau sudah marah gak selesai sampai pirang tahun, nginting-ngintingnya kan begitu. Selesai ya sudah selesai. Ya, demikian. Ini. Dan ini banyak terjadi. Ada teman itu naik haji. Ya, itu. Sama-sama orang Arabnya. Ini bawa sedan, ini bawa bis mini. Yang bis mini ini orang Badui. Ya, kalau umpama di jalan raya wis gak kenal aturan lalu lintas, ya. Nah, itu ditenggor ini. Dikejar sama ini. Yang bawa sedan dipepet minggir, dibawakan kunci. Ya, kunci kunci Inggris itu. Itu. Nah, dia bawa jamaah haji itu. Badui ini. Katanya teman saya, wah, paling dikepruk. Ya. Itu. Begitu berhenti karena yang pecah itu lampu depan satu, langsung dikepruk. Piar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman, rangkulan, selesai. Lalu ini kan enggak ngomongnya titik enggak saya. Kayak murah-muring langsung tangan ini mau ngoro. Beda di sana itu. Ya, sana mukul mimisen berapa? 10.000 real. Kalau satu realnya 3.000 berarti berapa? 30 juta. Ya, itu begitu. Murang-muring wis petentengan ilok-ilokan ya wis iku tok. Tangan gak wani moro. Lah kalau kita kan ndak. Ya, ngomongi titik tangane sing kesuwen kasak. Lha itu begitu, ya. Itu begitu. Ini langsung berhenti Amirul Mukminin. Itu. Ya. Dan bahasanya dari keponakannya itu membacakan ayat ini, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang jahil. Pamannya itu orang jahil, tapi bahasanya bahasa Al-Qur'an. Ya, itu begitu. Maksudnya sudah jangan dikerasi. Memang orang tidak di hadapan khalifah, pemimpin, kepala negara itu ada aturannya. Gak ngomong seenak ide. Ya, di medsos itu wah, presiden itu ngene. Gak duwe ijazah. Ijazah palsu loh. Sampai isin ndak kira-kira nek presiden sampean gak duwe ijazah? Isin ndak? Isin. Kalau saya ada orang ngungkap kayak gitu di depan umum, tak gantung. Loh iya, nggak boleh. Ya, yang namanya pimpinan itu ya bagian dari kita. Nah, itu demikian. Kalau nasihati nggak boleh dengan cara yang begitu.
Ya, kita kan demokrasi enggak, kita ini orang pakai aturan Islam. Kalau mengingatkan ada presiden kita itu keliru salah, datangi berduaan. Ojo sampai nek presiden kita itu enggak punya ijazah. Lah itu jangan. Kalau mengungkap aibnya dia itu aibnya orang se-Indonesia. Iya enggak kira-kira? Wong Solo izin. Lah iya. Itu terungkap dengan pernyataan mereka. Tidak boleh begitu itu. Ya, ini tidak tahu adab, tidak tahu aturan. Ya, ada apa kita campur adukkan antara apa? Antara Islam dengan demokrasi? Beda, nggak sama. Kita ini orang Muslim mengikuti aturan Islam. Tidak boleh mengungkap aibnya pemimpin kayak gitu, itu tidak boleh. Ya, ada demikian. Katakan tidak punya ijazah pun kita jaga. Ya, kalau ada saudara kita yang berbuat salah, yang berbuat keliru, pertama nasihat, yang kedua kalau sungkan nasihat ditutup aibnya. Ya, karena ghibah itu dosa yang paling besar yang tidak disadari. Ya dianggap dosa. Enggak, Allah menyamakan ghibah itu dengan makan daging bangkai saudaranya. Sudah bangkai wis batangnya dulure dhewe. Mangan batangnya gak gelem apa maneh batangnya dulu. Lahma akhihi maitan fakarihtum. Kamu ndak akan mau. Ya, itu demikian. Jadi sesama muslim kalau ada saudara kita keliru salah, ingatkan. Ya, itu. Kadang-kadang ndak tahu kesalahannya, ndak tahu apanya sudah nah itu malah lebih buhtan, itu lebih dasar lagi. Ya, sebagian ulama mengatakan orang ghibah, mengungkap aibnya orang, itu dosanya melebihi orang yang berdosa itu. Ya, kalau saya zina terus kemudian diungkapkan, yang mengungkapkan itu yang itu dosanya lebih besar daripada orang yang zina. Lalu itu begitu, orang tidak sadar itu. Ya, makanya di masa Rasulullah SAW karena mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah, ya, sehingga apa? Orang yang ghibah itu baunya semerbak di majelis itu. Ini kok ambu batang iki. Sopo iki sing suka ghibah itu. Itu gitu. Kalau sekarang kita kan ndak apa? Ndak bau, soalnya apa? Kakean ghibah kabeh. Ya. Itu. Sampai kalau lewat depannya pabrik miwon, ya di Kerikilan itu ya, baunya kan ndak enak. Selenting gitu. Tapi wong masyarakat sekitar gak mambu itu. Soalnya apa? Biasa. Itu begitu. Orang biasa ghibah gak mambu. Ya, ada gitu. Soalnya suka ghibah kabeh, ada gitu. Nek Abu Basin itu ndak itu begitu, ya. Apalagi pemimpin iki padha kancane. Terus kemudian aku ngelingno kok cak jadi ngelingno nduk ngarepe wong akeh. Ya katanya Imam Syafi'i taghammadani Allah fi nushika finfiradi. Ya aku dapat ilham dari Allah ya akan nasihatmu kepadaku tatkala bersendirian berduaan. Bukan satu nasihat kalau dilakukan di depan umum melainkan peleceh. Nah, nggowo truk dikei apa itu salon. Wah, terus weh koruptor. Jadi suaranya banter. Ya sekarang lama lebih canggih lagi. Tak viral wae rek. Innalillahi. Lah nek sing maca wong 3.000 apa gak 3.000 dosa kene. Itu kok enak. Ya, ada orang gegeran rumah tangga air dibuka, jret. Ayo. Sing gak ngerti dadi ternyata ngono. Padahal juga belum tentu kalau benar pun berdosa kita. Nek ngono lah angel Ustaz nek buka YouTube Ustaz mili, yo angel aja. Coba bayang nek YouTube sampean buka moro-moro nek nggoyang pinggul ya begitu. Orang itu kalau lihat satu kemaksiatan, hati ini apa? Seharusnya benci. Karena sudah terbiasa lihat goyang pinggul, jadi gak benci lagi sudah.
Itu triknya orang-orang kafir untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Umat Islam engkau jadikan masuk ke agama lain tidak akan bisa. Loh itu betul itu. Cukup jadikan orang Islam itu ragu kepada agamanya, ajarannya itu begitu. Ya apa caranya? Ngelanggar maksiat, terus ragu kepada yang harus diyakini. Ya, Quran gak dicekel wis pokoke hawa nafsu ning ini ya wis gini. Itu begitu. Ya dengan jalan itu. Ya, teknologi masuk, budaya masuk, ya, kekufuran masuk, kesyirikan masuk, kebid'ahan masuk semuanya sudah. Ya, lihat orang telanjang. Enggak telanjang Ustaz, masih cawetan sama bean. Telanjang enggak kira-kira? Ini enggak gaya kudung itu telanjang. Ya apalagi sing cuma ketok yang kelihatan itunya. Pertama kita benci ndelok tapi nek bendino akhirnya wak dipendeli. Iya, kalah sampean. Karo setane wong sungune dawa-dawa kan begitu ya. Demikian. Nah, ini. Orang riba ada, orang ini ada. Emang talbisul haq bil batil. Nggak bisa langsung batil, kalau langsung batil ditutup konten itu sudah. Dakwah masuk, mari dakwah joget. Ya, kan gitu ya. Wah ngaji saya di YouTube ini. Nanti orang itu gak ndelok ngaji nih. Ya enggak kira-kira. Ndelok ngaji sak jam dengan ndelok silat sak jam, kungfu sak jam kira-kira betandi kira-kira. Delok kungfu lo itu begitu. Apalagi film-film lo itu ya ini. Jadi kenapa hadis ini dimasukkan di dalam bab ini? Seorang pemimpin itu diuji dengan rakyatnya. Kalau sampean jadi komandan peleton, komandan apa saja sudah akan diuji dengan anak buah, kepala bagian akan diuji. Bagaimana kita harus bersikap? Ini Islam masih tuntunan. Dan jadi anak buah yang baik itu ya apa? Islam juga ada tuntunan. Ya, itu demikian. Kalau sesama kita aja salah itu disuruh kalau tidak mampu nasihati ya ditutup, tidak boleh apalagi komandan kita, apalagi kepala negara kita, ya diungkap di depan umum, diketokno di udal, ya ketok aneh bener, orang yang tidak ngerti agama bener itu ngungkap mah itu, ya itu demikian, banyak yang diungkap, kemarin tidak diungkap. Menjelang pemilu diungkap semua. Naudzubillah iki. Ya opo iki balene. Makanya dibacakan ini langsung sahabat Umar itu terdiam, ya. Itu demikian. Ini. Di dalam ayat ini khudil afwa, maafkan. Ai khud ma'afa minan nasi ma tayassara wa la tatlubu haqqaka kullahu li annahu la yuhsal laka. Yakni apa? Maafkan orang lain dengan kemaafan yang mudah. Jangan engkau meminta hakmu sepenuhnya, jangan. Ya. Saya sebagai pemimpin, saya mampu memenjarakan dan bahkan menghabisi orang itu mampu. Jangan diambil, jangan. Ya, ambil, maafkan. Ya, kalau sebagai pemimpin, maafkan itu rakyat. Ya, maafkan bawahan. Ya, itu demikian. Cuma memaafkan itu ada dua. Ya, di dalam Al-Quran itu kadiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Ya. Itu orang-orang yang bertakwa penghuni surga itu orang yang mampu menahan marah dan memaafkan orang lain, itu begitu.
Lah memaafkan orang lain ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni beliau menjelaskan ingkana lahu maslahah. Memaafkan orang lain itu kalau ada maslahat. Tidak ada maslahatnya jangan dimaafkan, ambil hukum. Contohnya kita keluarga, ditabrak orang, dier. Yang nabrak kita tahu, iki sen arek iki wis dituturi bolak-balik ya, suka ugal-ugal. Nah, orang gini tidak bisa dimaafkan. Ayo selesaikan, aparat dipanggil ke kepolisian ya sudah, biar dihukum, biar didenda, itu begitu. Tapi kalau yang nabrak kita itu memang tidak sengaja, orang tidak dikenal, apalagi orangnya sebagai guru, sebagai gini, orang-orang yang baik, aparat keamanan gini, tidak mungkin dia apa itu ya. Maka apa? Dia kita maafkan, ya itu dampaknya lebih baik. Ya, itu demikian. Nanti akan menambah apa? Menambah persaudaraan. Ya, saya punya anak mengalami kecelakaan 2 kali. Ya, itu. Yang pertama itu kecelakaan ditabrak sedan, yang nabrak itu kepala sekolah SMA Hang Tua. Orangnya kena jantung lagi. Ya apa Pak, sampai nuntut saya ndak? Itu. Ya, ndak, saya ndak akan nuntut, ndak diperkarakan di polisi, ndak, langsung dirangkul saya. Iya. Sampai hari raya itu kita sudah melupakan biaya rumah sakit ditanggung semuanya itu ya. Masih datang ke rumah hari raya itu ngasih pakaian, ngasih. Dampaknya baik. Ya, itu demikian. Karena orangnya orang baik, lalu nabrak mendem. Ya, itu. Ya langsung aja dilaporkan, diperkarakan, selesai. Itu begitu. Itu dampaknya baik. Biar apa? Biar kapok mendem itu gak nggawa mobil, kan begitu ya. Itu syariat Islam itu begitu ya. Jadi memaafkan itu kalau ada masalah. Makanya ini dibacakan ayat ini oleh ponaannya itu, dia itu orang jahil. Nek orang jahil itu ya mesti dimaafkan, karena dia berkata, dia bersikap itu karena kebodohannya. Kalau seandainya dia tahu, dia tidak akan begitu. Ya, itu demikian ini. Kemudian wa'mur bil urfi ay amara bima arafa asy-syar'u wa arafahu an-nas wala ta'muru bimungkarin. Ya, itu perintahkan dengan yang ma'ruf secara syariat dan ma'ruf secara orang banyak. Ya, itu demikian. Yang ma'ruf, itu demikian. Ya. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari apa? Dari orang-orang yang bodoh. Itu demikian, ya. Ini. Jadi di dalam hadis ini yakni apa? Pemimpin itu harus sabar. Ya, ini. Di dalam hadis yang lainnya, yang dipimpin rakyat, anak buah itu juga harus sabar terhadap pimpinan. Ya, kalau ada pimpinan yang sangat apa? Yang sangat kejam. Ya, seperti apa? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang sahabat ahli baca Al-Qur'an. Ya, yang meletakkan apa ini? Harokat di dalam Al-Qur'an. Kejamnya bukan main. Kalau orang-orang yang hendak melawan Hajjaj bin Yusuf atau menjadi oposisi dari Hajjaj bin Yusuf, ya mau berontak mau apa, itu dibunuh, dan cara membunuhnya, cara menyiksanya itu nggak ada. Sampai orang sekarang pun itu sekeji Hajjaj bin Yusuf nggak ada. Orang kafir pun nggak ada. Bayangkan kalau bunuh orang nggak langsung dibunuh. Sekarang telinga satu diiris. Ayo, kapok enggak? Gak kapok telinga satunya. Kapok enggak kapok. Diri-diri diproteksi. Hilang. Enggak kapok, del. Enggak kapok, del.
Tidak kapok, kaki bawah tengah. Terakhir baru disembelih. Loh kok gak disembelih kok langsung dia. Lihat begitu. Habis bunuh lawan-lawannya itu orang muslim juga. Ya. Ini. Taruh karpet ini, jenazah belum dimakamkan, taruh karpet pesta di atasnya. Waktu itu sahabat yang paling tua masih hidup, sahabat Anas bin Malik. Para tabi'in mendatangi. Karena sahabat sudah meninggal semua, tinggal satu. Bagaimana hajat ini? Sangat kejam, sangat ini. Bahkan ada seorang sahabat Rasul yang terbunuh. Dibunuh oleh Hajjaj. Jawab sahabat Anas apa? Sabar. Karena tidaklah datang pemimpin yang akan datang kecuali semakin jelek. Dan itu saya dengar dengan telinga saya dari lisannya Nabi. Ya. Kalau kamu ingin pemimpinmu baik, dia bacakan ayat wa nuwalli ba'duhum ba'dan. Kami angkat pemimpin itu dari kalian rakyat. Pemimpin itu cermin rakyat. Ya. Kalau pemimpinnya itu suka korupsi, berarti rakyatnya lebih nemen. Loh iya itu. Kalau pemimpinnya suka judi, suka main perempuan, rakyatnya lebih nemen lagi. Kalau kamu kepingin baik, pemimpinmu jadilah kamu orang baik. Nek rakyat ini rakyat santri, maka pemimpinnya kia. Nek rakyat perampok maling, pemimpinnya juga perampok itu. Ojo sing didoding pemimpinnya awak indah, jangan. Ya, ada demikian. Jadilah kamu orang baik, nanti akan lahir. Kemudian baca ayat itu wa nuwalli ba'duhum ba'dan. Kami angkat pemimpin itu dari kalian orang bawah rakyat. Itu begitu. Kalau rakyatnya mukmin, rakyatnya bertakwa, maka pemimpinnya mukmin dan bertakwa. Itu demikian, ya. Itu. Dan fakta itu, ya, kita ingat zamannya Pak Harto tahun 98 itu ya. Dijatuhkan, digulingkan karena apa? Wis dianggap ini, wis macam-macam sudah. Nah, kemudian sekarang pito enak zamanku toh. Di truk-truk itu ya. Itu. Padahal dulu itu gitu. Digulingkan ya. Dia enggak tahu. Yang akan datang itu dikira mereka orang-orang yang ikut demo 98 itu nanti, wah jadi nanti akan lebih baik. Enggak, tambah nyungsep. Loh iya. Apa yang disabdakan Rasul itu lebih benar. Ya, itu demikian. Ojo di demo pemimpinmu itu dadi apa wong sing apik, nanti pemimpinmu nek kon demo bukan menyelesaikan masalah, ndak, malah banyak korban timbul masalah. Loh itu demikian. Ini yang terjadi. Makanya rakyat harus sabar dengan pemimpin, pemimpin pun harus sabar dengan rakyatnya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, dimasukkan bab sabar, sabarnya pemimpin terhadap rakyat. Itu gitu. Kadang-kadang rakyat ini ya ada yang kayak gini, tipenya kayak gini. Wong pemimpin adil nduk ngarepe wong akeh ngomong. Lha itu begitu. Ini kan menunjukkan apa? Dia jahil. Makanya ponakannya sendiri yang membacakan ayat ini di hadapan Khalifah Umar. Khalifah Umar dibacakan ayat kelakep, enggak berani bantah sudah. Yang padahal yang membacakan ini orang muda. Karena ponakannya tadi yang mengatakan sahabat tidak adil kamu, itu begitu. Ya, itu demikian. Maka Syekh Salim bin Idhal Al-Hilali, yakni beliau mengatakan, ya, yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini,
yakni yang pertama manzilatu ahlil Quran wa hamlatihi wa humul ulama'ul amilun bi ahkamihi lal muktasibuna bitilawatihi. Ya, kedudukan orang yang ahli Al-Quran, yang bawa tanggung jawab Al-Quran itu para ulama. Ulama yang mengamalkan hukum isi Al-Quran. Ya, dan dia tidak cari makan dengan Al-Quran. Ya, tidak boleh. Itu demikian. Ya, itu. Kenapa? Ini muhtasib. Muhtasib ini ya kalau di dalam syariat Islam, pemerintahan Islam, dai-dai itu yang sudah dapat apa dari Baitul Mal, ditugaskan ke sana, ke sana, ke sana. Itu begitu. Tidak boleh ngambil. Ya ada sahabat itu yang dikasih apa? Habis ceramah dikasih apa? Anak panah apa ini? Busur itu. Datang ke Rasulullah mengatakan, saya tadi dikasih ini. Apa kamu sengaja ngambil busur dari api neraka? Kembalikan, balikan. Ya, itu demikian. Ya makanya ulama-ulama dahulu mereka itu punya usaha. Ya, mereka itu bekerja. Ya, itu demikian. Mereka yang datang, yang menunda. Ya, mereka tidak minta. Dan tidak disangoni seperti sekarang. Habis ceramah disangoni enggak. Itu. Kenapa? Karena negara itu nanggung. Kalau yang tidak ditanggung oleh negara, ya, itu biasanya santrinya. Tapi para ulama itu tidak meminta, tidak menentukan kon bayari sakmene ndak. Ya. Imam Ahmad, imam-imam yang lainnya, ulama-ulama besar itu kadang-kadang umaro itu datang ngasih. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya, itu demikian. Kalau ada tendensi-tendensi yang ndak anu wae iki ajange pemilu, nah, teko nang pondok ngekei. Nah, ini ada ditolak. Ya, itu demikian. Ini muhtasib ya, itu demikian. Jadi orang-orang yang dekat dengan Khalifah Umar, mereka itu tidak ngambil apa upah dari apa yang dia ajarkan dari Al-Quran. Ya, itu demikian. Taujulil hakim ayat takhita bitonatan min ahlil ilmi yujalisuhum wa yastasiruhum. Ya. Di dalam hadis ini ada satu arahan bagi para hakim, para pemimpin, para kepala negara, kepala daerah, itu gitu ya. Untuk menjadikan orang-orang yang berilmu itu ada di majelisnya. Ada ahli teknologi. Ya, teknologi ini bermacam-macam. Ada ahli kedokteran, ya, ada yang ahli agama. Maka ketika dia membutuhkan itu, dia musyawarah. Kalau mengatasi, yakni banjir misalkan aja, ini bagaimana? Didatangkan ahli. Ya, jadi dalam hadis ini ada pengarahan yang demikian. Sahabat Umar sebagai kepala negara itu mendatangkan ahli-ahli. Ya, itu demikian. Jadi kalau ada apa-apa musyawarahnya diserahkan kepada ahli. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Ya. Kalau tidak tahu tentang otomotif, cari yang ahli otomotif, insinyur otomotif, ya. Itu kalau saya cari mobil diesel itu,
yang baik itu yang bagaimana, mereknya apa. Oh ini sekian cc gini. Itu kelebihannya ini, kelebihannya itu. Wah, itu gitu. Orang yang bermusyawarah dengan ahlinya itu tidak akan menyesal. Nah, itu demikian. Ya, kalau ndak ahlinya sudah kebelubuk kebujuk. Nah, itu gitu. Ya, ini. Jadi faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, ya, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang ketiga, ra'yu ahlil ilmi la yakunu yahwi wala li maslahatin bal yakunu nasruhu lillah wa rasulihi fal haq ahabbu ilaihim min anfusihim, ya, wa abaihim wa abnaihim wa asyiratihim. Yakni ra'yunya, pemikirannya orang-orang ulama, orang-orang ahli, ya, itu bukan karena hawa nafsunya, bukan, ya, bukan untuk maslahat dirinya, kebaikan dirinya, bukan, ya, itu sebaliknya, ya. Para ahli itu dia menolong karena Allah dan karena Rasulnya. Kebenaran itu lebih dicintai oleh mereka dari diri mereka dan bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Kebenaran itu lebih dicintai. Itu para ulama, ya, itu bukan untuk maslahat dirinya, ndak, ya, ini. Jadi makanya, yakni apa? Para pemimpin itu yakni diperintahkan untuk menjadikan majelis itu orang-orang yang ahli ilmu, yang orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ya. Jadi karangan para ulama. Nah, itu demikian. Ya, jadi niatnya benar, tindakannya pun juga benar di atas syariah. Ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Ya, ini sudah lebih 1 jam ini, ya. Ini. Jadi kalau lebih 1 jam itu biasanya hampir lari ke mata. Ya, karena efektivitas orang menerima itu 1 jam. Ya, setelah 1 jam itu hampir. Ya. Ya, larinya ke mata, repot. Ngalun bengok-bengok, ya, itu melbune itu cuma 10%, ya, karena bisa hampir di sana, ya. Nah, itu begitu. Ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya. Silakan, monggo. Seandainya kita punya keluarga yang haji, Iya. sudah di sana kan berkorban. Nah, yang ada di rumahnya juga masih diwajibkan. Kalau wajib tidak, apalagi orang tuanya yang haji. Ya, itu gitu. Tapi apa kurban tidak boleh? Boleh. Sebagaimana jenengan di sini nggak haji. Ya, bapaknya korban, anaknya korban, cucunya korban, boleh enggak gitu? Ansar. Misalnya suami istri. Iya. Yang suaminya misalnya di sana. Iya. Kemudian yang ada di rumah ini istrinya juga, kalau juga karena dia tidak mau. Kalau ya enggak loh. Apakah tetap ada syariat untuk? Enggak. Ya suaminya yang ada di sana. Itu. Kalau mampu, misalkan aja dia mau korban, ya boleh. Enggak ada larangan. Ya, itu. Wallahu ta'ala. Ada yang lain, monggo silakan. Monggo. Mengenai bagaimana cara menangkan langgeng. Cara apa? Cara apa? Rumah tangga. Iya. Kok langgeng apa ini? Yang kedua ini saya dengar ada seseorang mau menikah dan pihak keluarga salah satu ini setuju. Nah,
dan nggak setuju ini kode yang nggak setuju ini supaya bisa jadi setuju atau mungkin benar-benar apa dan berdampak ke dalam rumah tangganya atau gimana? Jadi begini, ya, yang kedua saya jawab, guna-guna sihir itu tidak akan mengenai kita kecuali dengan izin Allah. Dalilnya mana? Al-Baqarah 102, wa ma yadurruhum illa biidznillah. Tukang sihir dengan ilmu sihirnya, dengan khodamnya, perewangannya, jinnya, tidak bisa menyakiti manusia kecuali dengan izin Allah. Kita ini ada malaikat. Loh, ya itu. Kalau Allah berkehendak kena ini, mau diuji lah, kena. Ya, itu demikian. Sama dengan apa orang rumah tangga tadi. Rumah tangga bisa langgeng dia apa? Sama-sama ngaji, sama-sama tahu konsep. Ya. Kalau tahu konsep, ya, itu tidak akan terjadi satu pertengkaran yang sehingga mengakibatkan perceraian. Tidak akan terjadi itu. Ya, itu demikian. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama hidayatut taufik. Ya, kemampuan melihat yang benar itu benar dan kemampuan menjalankan kebenaran. Iki ngerti tapi gak dilakoni. Lah itu pertama. Yang kedua, ya, tidak keseimbangan ilmu. Itu antara yang laki dan yang perempuan ini ilmunya tidak imbang dan kemudian tidak mau menyeimbangkan atau sudah diseimbangkan dia tidak mau belajar, tidak mau ngaji. Akhirnya apa terjadi? Oleng. Ya, bukan harta kok, bukan fulus. Tapi apa? Ilmu. Salahnya apa? Gak dijak ngaji. Lalu dijak ngaji udah ngerti nih ya. Itu podo anu ini ya enggak masalah, mbok sampean rabi maneh. Lho iya. Itu enggak masalah. Itu sampai sekarang saya juga gitu nek dibina, tapi kalau enggak itu harus oleh. Ya, itu gitu. Kalau oleh, kalau enggak kita yang nyerahkan ya dia minta cerai. Lho itu begitu. Ya. Itu karena apa? Tidak ada keseimbangan ilmu. Dan ilmu ini datangnya dari Allah, masuk hidayatut taufik. Ada istri itu sekali dikandani nurut. Wis. Ada orang yang tidak paham. Wis pirang tahun ya. Itu ya diomongi A sampai Z itu pengetahuannya tetap sampai tekan A B C D toh. Terus gak munggah. Ya, itu begitu. Ya, jadi intinya itu demikian. Kemudian yang ketiga takdir Allah. Contohnya ilmunya sama, ketakwaannya sama, semuanya sama. Qadarullah. Kecelakaan. Ya, itu gitu. Kena penyakit. Akhirnya ndak bisa menegakkan rumah tangga. Sakno bojone rek. Aku gak iso ngekeki nafkah batin. Kalau suami yang baik, Dik, golek bojo maneh. Lho itu begitu. Ya. Golek bojo maneh ya apa wong wis gak iso ngadeg lungguh tok Ya ndak kira-kira. Enggak Mas, aku wis pokoknya aku sehidup semati karo sampean. Nah ini pengecualian. Kadang-kadang ono ya suaminya itu enggak lungguh tok iso ngono sik ditinggal. Lho itu kena menen. Lho itu begitu ya. Ya. Ini apa? Ini kebutuhan apa? Kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani juga begitu. Nek wis ketok gak mampu, gak iso menghidupi, gak iso mencukupi. Di dalam Al-Quran itu la tadaruna kal mu'allaqah. Jangan engkau tinggalkan barang itu seperti barang gantungan. Dipegat hendak dinafkahi
Ojo ngono, nek gak kon pegat wonge gelem kon gelem gak tak pegat gelem belanja ngono. Apa kebotone cepak ono. Lho itu begitu. Ya, jangan dimbarno. Ya, itu. Kenapa kok disuruh nyereh dalam Al-Qur'an? Karena kalau dosanya istri, suami yang nanggung. Kalau dosanya suami, istri ndak ikut nanggung. Nek sampai selingkuh ya apa? Nek sampai keluar dari rumahnya mbut gawe dhewe, sing dosa sapa? Lah itu begitu, dia ndak nyadari itu. Dampaknya makanya dalam Al-Qur'an nek gak kuat ngingoni, gak kuat belanjane, wis cerai. Gak numpuk dosa. Lho itu begitu. Ya harus dicerai. Nah itu begitu. Nah bojo kula gelem ya sendiri ndak apa-apa. Kalau memang mau, cuma tetap aturan syariat ditegakkan, ojo metu tekan omah. Nek metu tekan omah izin. Karena tiap langkah itu apa? Bangunkan suami rumah di mana? Di neraka. Enggak di surga. Nah itu begitu. Ya, yang kewajiban menafkahi ya itu suami. Lah perempuan asalnya waqurna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah-rumah kali. Ya, enggak boleh keluar istri itu aslinya. Ya, itu demikian. Keluar itu pertama nutup pakai jilbab. Ya. Jilbab itu termasuk penutup muka sebagian ulama, sebagian enggak katakan kita masuk enggak. Ya, itu demikian. Kemudian keluar harus ada gimbarno. Nah itu begitu. Ya, nah, di situ itu akhirnya terjadi rumah tangga kacau, akhirnya terjadi perceraian. Yaitu dengan takdir Allah. Ya kadang-kadang kita diuji dengan begitu tuh, ekonomi amblas, kemampuan seksual amblas, loh itu begitu. Makanya dirundingkan dengan istri yang sama-sama ngerti, sama-sama tahu, sama-sama ngaji, sama-sama satu pemikiran, ya. Ya apa ini? Rasulullah kan begitu. Ya, ketika ada istrinya yang minta perhiasan yang Rasul tidak mampu, langsung Rasul ambil sikap, ya itu. Kamu tak kasih tapi kamu tak cerai. Itu gitu. Ya apa? Itu. Atau sudah terlalu tua, wis tidak mampu melayani suami, tak cerai kan? Jangan ya Rasulullah. Jangan kamu cerai aku tapi hakku kasihkan pada istri muda. Lah itu begitu. Jadi terbuka, itu begitu. Jadi tidak gantung barang itu tidak. Ya, itu demikian. Jadi tidak menyiksa, tidak menyakiti perempuan, dan perempuan tidak berbuat khianat kepada yang laki, itu begitu. Jadi saling bisa menjaga. Nah itu demikian. Makanya ya kadang-kadang dengan ketidaktahuan itu banyak terjadi satu permasalahan di dalam di dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Ya, itu demikian. Jadi intinya itu ada takdir Allah, memang sudah Allah tentukan. Ada karena kurang ilmu, ada karena tidak sepemikiran. Itu demikian. Ya, wallahu ta'ala. Ada yang lain? Monggo. Iya. Kehidupan modern ini banyak ada laki-laki yang menyukai perempuan. Sampai-sampai mereka itu merubah bentuk tubuh mereka. Iya. Iya. Ada pertanyaan, saya itu bertanya begini, apakah kalau kita melihat laki-laki yang demikian itu sama seperti dengan perempuan umumnya dan haram untuk kita laki-laki? Iya. Sama, itu penyakit menular itu. Ya, saya punya murid ngaji. Ya, ngaji sama saya, kepingin belajar potong rambut. Akhirnya dia belajar potong rambut, yang ngajar itu banji, waria. Ya, itu.
Nggak sendirian, dia sama teman-temannya. Sambil belajar itu kan tingkah lakunya kan anunya kan begitu ya. Terus iya. Suka megang-megang. Nggak hanya perilakunya, modelnya suka megang-megang. Itu. Lah murid saya ini begitu dipegang, dipukul sama dia. Ojo ini. Yang satunya enggak, dibiarkan aja. Ya, itu. Kon kok ngene-ngene gak peduli aku nduk kene bayar. Itu. Gak kon iki gak apa-apa, aku tak metu. Akhirnya enggak berani, dikerasi sama murid saya. Nah, yang ini enggak, yang satunya temennya itu dibiarkan aja sudah. Nah, begitu 3 tahun enggak ketemu, ya. Ketemu itu sudah jadi banji. Asalnya itu normal. Ya, itu gitu, bayangkan. Pulang ke desanya orang tuanya nangis. Ya. Berangkat ke kota masih lanang ketok lanang. Ya, mulai jadi wedok. Makanya ndelok tok ndak oleh ketularan sampean ngomongi tingkah lakune. Lho itu begitu itu nular itu penyakit itu. Bukan kok ini pembawaan ini dari Anda penyakit. Diruqyahnya bisa itu kalau karena setan karena jin bisa. Nah, itu begitu. Ya, itu. Kalau memang karena sifatnya itu memang ruqyahnya itu nasihat yang paling tepat. Bukan dibacakan Quran, tidak dinasehati. Kalau memang di tubuhnya ada jinnya itu dia akan bereaksi itu. Ya, ada seperti yang berjalan itu ada. Ya, itu. Ya, demikian. Monggo, silakan. Kalau usia istri dengan laki-lakinya sudah usia lanjut, iya, jadi kan sudah sama-sama nggak mampu. iya. Iya. Itu dengan Durang gini tuh. Lak dijak rundingan, aku kan cek temen. Iya Pak wis padha tuweke. Masih aku yo gak kuat. Enggak sing lanang tok sing wedok ya. Lho iya. Lho sampean pikiran ya sama. Ya, jangankan laki dan enggak kuat, perempuan kalau sudah tua ya enggak kuat bodoh. Beda. Ya, itu demikian. Lah nek bodoh gak kuat aja ngil apa. Kon golek apa? Terus bodoh tuweke. Ya, jadi makanya umum ada satu pepatah itu nek tuwek iku koyok dulur ngiluan doa. Iya karena ya bukan wes turu ya turu bareng ya selesai sudah lah itu begitu ya. Nah, itu dari situ itu nggak ada masalah, nggak mendolimi. Tapi nek sing wedok sing ganas sing anu nggak mampu ya Islam itu begitu maslahat ya. Nah, itu demikian dibicarakan dengan baik-baik. Ya opo ini itu nek ini yus gak apa-apa mas tak awas kan ya. Nek adik terjadi begini-begini, ya itu begitu. Ya, saya itu juga gitu sama anak saya lulus SMA, lulus pesantren tak tarik. Rabinda. Kuliah itu tak tari sama saya. Wis tak tawari. Kuliah itu. Aku sih sekolah ya apa bisa. Ojo kuwatir tak tanggung sampai lulus engko. Bojomu tak tanggung karo. Tak biayai. Nek kon gak mampu. Nek kon gak kuat nahan nafsumu. Enggak bi aku sik kuat aku fokusan. Oh ya udah. Enggak apa-apa. Awas. Nek kon sampai ngene lho. Karena nanti yang dosa orang tua. Imam Syafi'i itu begitu, anaknya ditaring. Ya, itu begitu. Sama dengan istri, dengan itu juga begitu. Nek wis gak kuat wis tawarono nek bojo sik semangate gede sudah. Oh gak mas aku wis gak anu ya wis sudah. Enggak apa-apa. Ya, itu begitu. Nafkah juga begitu. Kalau gak kuat nafkahi, ojo dimbarno dicancang tapi apa? Itu akhirnya apa? Ya berbuat selingkuh, berbuat serong. Yang dosa siapa? Suami. Enggak mampu akhirnya kerja keluar rumah. Siapa yang dosa? Suami. Ya, itu demikian. Saya dua itu gak oleh masih pas-pasan mangan sambal kalau kerupuk itu gak oleh metu. Nah, iya. Ya kalau udah metu keluar itu orang perempuan ya. Setan itu sungune dawa-dawa, siunge dawa-dawa. Itu gitu.
Sampun nggih. Sudah. Monggo. Monggo. Ada. Makanya kalau kita bersedekah jariah misalnya Iya. atas nama orang lain, Iya. itu apakah kita hanya mendapat pahala kebaikan atau juga kita mendapat pahala yang sama dengan yang di atas namakan itu? Sama. Ya. Jadi itu hadis ketika orang dari Bani Mudhar, man sanna sunnatan hasanatan, ya. Barang siapa yang memberikan teladan yang baik diikuti orang, ya, falahu ajru man tabi'ahu. Dia dapat pahala orang yang mengikutinya. La yang kusumin ujun, enggak dikurangi sedikit pun. Ya. Itu orang ngasih contoh tok. Apalagi dia mengeluarkan uang atas nama orang lain. Ya, itu begitu. Nah, kayak contoh tok sampean ini, ya, makanya orang sodako Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, lebih utama mana sodako diketokno karo sodako gak diketok? Karena dua-duanya itu ada contoh, ada perintah. Ya, ada contoh dari Rasulullah, sodako diketokno ada. Nah, ada apa dalil juga? Ya, berinfaklah kamu dengan tangan kananmu sampai tidak tahu tangan kirimu. Ya, maksudnya jangan orang lain tahu. Nah, itu begitu. Mana yang utama kira-kira? Maka jawabnya Syekh Utsaimin begini. Kalau masyarakat dalam kondisi medit kabeh angel sodako, dudukno sodakomu. Supaya apa? Orang lain. Saya ini kan kontraktor 20 tahun, tukang kontrak rumah. Pernah kontrak di satu daerah itu, orangnya itu ekonominya lumayan, pas hari raya korban, enggak ada yang pernah korban. Korban itu sak kampung itu mek kambing satu. Begitu saya tempati di situ, saya tinggal di situ, waktunya waktunya korban. Itu saya minta sama teman-teman, tolong korbannya taruh di tempat saya, di kampung saya, karena masyarakatnya begini. Wah, itu teman-teman kebetulan merespon, ya, yus Ustaz, kambingku tak dikenang sampean, sapiku tak dikenang sampean, wes. Itu. Masya Allah, setelah itu tahun ke depannya, ya, tahun setelahnya itu, yang asalnya cuma satu kambing itu ada sapi, ada kambing 10, lo itu begitu. Ya enggak tahu memang karena memang dicontoh atau ya apa, atau karena mereka khawatir nek aku iki pengikutku akeh. Soalnya si jinduk kampung kan gitu ya. Itu sing wedok cadaran jenggoten lek wong kampung melok ngono kabeh. Wes. Lho itu hikmahnya ada, yang jelas itu orang itu jadi lo itu begitu. Ya. Ini. Jadi itu salah satu hikmahnya. Jadi boleh sedekah itu dinampakkan. Tapi kalau sudah orang banyak sedekah, yang utama itu enggak diketokno langsung itu. Jadi diam-diam sudah sedekah itu. Seperti apa? Ali Zainal Abidin itu orang cucunya sahabat Ali itu ya, itu enggak tahu janda-janda fakir miskin itu setiap malam atau setiap berapa minggu itu ya jatah gandum itu satu karung sudah diletakkan di depan rumahnya. Orang tidak ada yang tahu. Ketahuan itu setelah meninggal. Sininya apa? Gosong apa? Karena mikul gini tiap hari, tiap malam itu jadi sini. Nanti besok lagi sana. Itu setelah meninggalnya beliau nggak ada gandum lagi di depan rumah. Nah, itu begitu. Tidak ada orang tahu, sudah sampai meninggal tidak ada orang tahu. Nah, itu begitu. Kalau orang-orang itu semua memang sudah ahli sedekah itu lebih utama tidak dinampak. Jadi maknanya begini. Jenengan ngekei contoh tok itu dapat pahala persis, apalagi juga sedekahkan atas nama orang lain. Ya jelas sama. Enggak kurang sama sekali pahalanya. Loh itu begitu. Ya, wallahu taala. Monggo. Silakan. Terkait dakwah.
sekarang kan kalau di negara kita itu kan mayoritas muslim, tapi kebanyakan muslim itu sekarang itu ada yang masih peduli dengan agamanya, dan ada yang sudah tidak peduli dengan agamanya. Ya, terkait dakwah mendakwai orang-orang seperti ini gimana? Sedangkan kalau misalkan gini di masjid taklim ini kan di tempat ibadah di masjid, sedangkan mereka sudah tidak peduli, artinya hanya KTP saja, bahkan baca Al-Quran saja Anda tidak tahu, tidak bisa mengucapkan apa syahadat saja Anda tidak bisa, kecuali pas nikah gitu kan. Nah ini metode dakwah seperti apa kepada orang-orang seperti ini? Jadi itu masuk orang-orang awam tadi. Jadi masuk orang-orang jahil. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang maksudnya bukan tidak diperhatikan, tidak didakwahi, tapi sikap kita itu jangan kasar. Harus kita tunjukkan akhlak kita, budi pekerti kita kepada mereka itu kalau dakwah pada mereka. Itu gitu. Makanya untuk saat ini, kondisi saat ini dengan dakwah dengan cara-cara yang kasar, yang keras, itu sama sekali tidak memberikan maslahat. Ya, dicontohi akhlak yang baik ya apa? Di tengah ayat itu begitu. Ya, saya pindah di sana, di tempat saya sekarang ini. Penduduknya pejudi, peminum. Ya, abangan nul kudu lali bengkong dah ngerti. Masih ngadakan ini, masih syirik, masih macam-macam sudah. Ya, itu. Maka tidak boleh kasar, tidak boleh berkata yang rendah. Akhirnya apa? Mereka tahu, ya, lo Ustadz sampai niki lah sama si A ini kan pemahamannya sama, si B ini juga kan sama. Tapi kok beda Ustadz ya? Itu, gak seperti sampean. Ya memang beda, karena beda apa? Beda ilmunya, yakni matengnya di tengah masyarakat. Jadi pengalaman dakwah itu beda sudah. Itu gitu. Jadi yang baru tahu dalil itu kadang-kadang kalau lihat orang tua ini gak boleh, ini begini, nggak bisa. Ya, ini bid'ah, ini syirik, langsung nggak bisa sih, itu nggak bisa. Ya, itu demikian. Kecuali pada orang-orang tertentu, misalkan aja orang alimnya. Ya, ustadznya, gusnya, yainya boleh kita jelaskan dengan anak. Kalau orang awam, ya kita jelaskan itu pada saat-saat tertentu dengan bahasa-bahasa yang baik. Itu demikian. Insya Allah tidak akan ada apa itu. Dan kalau kita sudah dikenal di antara orang-orang itu, oh ini orang ini berilmu, maka ketika kita bicara dia diam sudah. Ya, karena dia tahu. Itu gitu. Nah, itu ada hikmahnya, itu bil hikmahnya disampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang sesuai dengan sunnah. Nah, itu demikian. Jadi kalau kondisi masyarakat kita sekarang kayak itu, orang awam ya, lo Ustadz dia itu sarjana, betul sarjana. Tidak hanya S1, S2, S3 bahkan. Ya tapi ilmu agama nol putul lalu bengkong tidak ngerti dia. Tidak paham. Ya, itu. Pahamnya dia agama itu menurut pemahaman sekuler, Islam yang sekuler, Islam yang liberal itu begitu. Maka kita kasih tahu, ya, dengan bahasa-bahasa mereka yang baik. Menurut mereka baik itu apa? Kita sampaikan kebenaran itu dengan bahasa mereka. Kalimun nas ala qadri uquli. Berbicaralah dengan orang lain menurut kemampuan akalnya. Itu demikian, ya. Jadi kalau S3 pun sekalipun kalau dia tidak paham ilmu agama ya dia akan menolak. Tapi kita menjelaskan kepada mereka itu harus kita sesuaikan, ya. Jadi orang yang berpendidikan ini beda, ya, cara menyampaikannya beda, terus bahasanya juga beda supaya bisa diterima oleh mereka. Jadi Rasulullah SAW ketika ada di majelis taklim, Badui ini datang dari jauh-jauh itu sudah bengok-bengok, Mat Muhammad itu. Sahabat kan ngamuk karena di dalam Al-Quran kan tidak boleh, itu dosa besar. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum ba'd. Tidak boleh. Bengok-bengok Muhammad itu. Nah, sahabat ngamuk. Ukhdud, rendahkan suara. Fa innaka indan nabi. Kamu itu ada di sini nabi, di hadapan nabi. Itu haram, tidak boleh begini ini. Apa jawabannya Batu?
Wallahi la aghdudu. Demi Allah aku tidak akan merendahkan suara. Lah ya Allah. Ya, akhirnya apa? Rasul menjawab pertanyaan Badui dengan gaya Badui. Ya, takok itu suaranya buanter, koyok beledek. Rasul jawabnya ngono. Seneng akhirnya kan apa? Iki ketemu wong padha desane. Wong kampunge dhewe. Jadi gayane sikap itu seperti orang Badu sing takok Badui Mas. Kalau yang takok sahabat orang yang berilmu ya dengan bahasa yang santun. Karena sing takok Badui gayane gaya Badui. Loh itu begitu. Jadi kita berbicara dengan orang menurut apa? Jadi itu bisa diterima. Itu demikian. Ya ini diantaranya dan itu masih banyak lagi ya. Jadi apa cara-cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Wallahu taala alam ya sudah 8:30. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.